Keinformasi lainnya pemirsa, selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan hukum terkait dengan dugaan pengancaman dan penyalahgunaan data pribadi yang diduga dilakukan oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Erika mengaku terancam secara psikologis dan fisik, termasuk janin yang dia kandung. Selebgram Erika Carlina menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Erika diperiksa atas laporannya terkait dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi miliknya yang dilakukan oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Dalam pemeriksaan kali ini Erika tidak didampingi oleh keluarga, kerabat maupun kuasa hukumnya ini. Erika mengatakan ancaman tersebut ada di dalam grup fanbase mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Saksi-saksi yang tadi pada datang kan, jadi aku temuin juga. Saksinya siapa aja, Mbak? Saksinya siapa aja? Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang itu. Dari kalangan artis juga? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Erika mengaku hingga kini belum didampingi kuasa hukum. Meski demikian, proses laporan harus berlanjut demi keamanan diri dan janin yang akan dilahirkan pada awal Agustus mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Dan sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Bahkan polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa 2 buah tas. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian, apa yang dilakukan korban di sana, dan lain sebagainya. Misteri kematian diplomat muda ADP masih belum juga terungkap. Namun, hasil otopsi kematian ADP beredar di media sosial. Hasil otopsi kematian diplomat muda ADP diunggah oleh akun Instagram National Security Agency of Republik Indonesia. Dalam unggahan disebutkan bahkan ADP tewas bukan akibat bunuh diri, tapi akibat pembunuhan terencana dan sistematis. Namun saat wartawan mengkonfirmasi kepada polisi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya agar tidak ada kesimpang siuran informasi di masyarakat,
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan bahwa agar media menanyakan langsung kepada pihak yang mengeluarkan rilis tersebut. Tambahin Pak, apa udah keluar belum Yang hasil menyampaikan itu siapa? Ada dari ini di medsos Oh Pak. ya, silakan ditanyakan ke yang menyampaikan ya. Artinya yang jelas fakta-faktanya itu yang kami temukan nanti saat pemeriksaan ini sudah selesai semua. Tadi ada beberapa ahli tuh yang dilibatkan ya Mbak ya, Mas ya. Nanti kan hasilnya ada. Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik. Ya, beberapa hasil ahli, tapi beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya. Ya, masing-masing ahli akan kami undang untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya berdasarkan kompetensi keahliannya. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolian Syah Sumirat, menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak polisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Alia untuk mempermudah proses penyelidikan. Dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri, Saudara Aryada dari Pengayunan, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari kepolisian. Informasi lainnya pemirsa, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menyebut bahwa Satria memilih menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Sementara terkait dengan keinginan Satria menjadi WNI, Kasal menyebut tidak ingin ikut campur lantaran Satria kini menjadi warga sipil dan bukan lagi menjadi kewenangan Korps Marinir. Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir yang kini bergabung dengan militer Rusia, mengajukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Endi Supardi mengungkap bahwa Satria memilih menjadi tentara bayaran Rusia akibat tekanan finansial usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Menurut Dan Kormar Endi, utang tersebut kemungkinan besar digunakan Satria untuk menunjang gaya hidup mewah Satria. Namun ketika tidak lagi mampu melunasi utang, Satria disebut mencoba mencari jalan keluar melalui praktik judi online yang justru semakin dia terjerumus. Kehidupan hedonis, kemudian pinjam atau pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu, dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Satria sudah tidak aktif bertugas sejak 2022 dan secara resmi diberhentikan dari TNI pada tahun 2023. Sementara terkait permintaan kembali jadi WNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri hal tersebut. Sebab Satria kini sudah menjadi warga sipil dan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.